Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prima Putra dengan NPM 2022 110001. Ini saya akan menjelaskan soal kuis dari mata kuliah pemrograman visual. Komponen utama platform, label nama, ini saya akan menjelaskan soal nomor 4 tentang penentuan diskon. Daftar mahasiswa. Lalu program pengguna memasukkan nama dan IPK. Di sini untuk codingannya yang bagian pertama itu input pertama program memeriksa apakah input di kotak teks benar-benar berupa angka. Jika bukan angka akan muncul pesan masukkan harga yang valid dan program akan berhenti supaya tidak error. Untuk aturan diskonnya itu jika harga lebih dari 1 juta maka akan didiskon sebesar 10%. Jika harga 500.000 sampai dengan 1 juta maka diskon hanya 5%. Dan jika di bawah 500.000 tidak ada diskon. Untuk perhitungan akhir di harga akhir sama dengan harga dikurang harga dikali diskon. Dan teks nama, label IPK dan teks IPK. Button tambah itu menambahkan data. Nah, di sini setelah kita jalankan, kita kasih contoh, masukkan harga barangnya 1 juta. Di hasil menampilkan hasil pengumuman. Lalu program pengguna memasukkan nama. Di sini kalau untuk harga barang 1 juta dia diskonnya 5%. Coba kita coba lebih dari 1 juta. Nah, untuk harga barang di atas 1 juta itu diskonnya 10%. Di harga akhirnya 1.800.000. Kategori sesuai IPK. Hasil. Baiklah, di sini untuk soal nomor 5 itu tentang penentuan nilai huruf. Jika nilai hurufnya 90 sampai 100 itu nilainya A, 80 sampai 89 nilainya B, 70 sampai 79 nilainya C, 60 sampai 69 nilainya D, dan di bawah 60 nilainya E. Nah, di sini untuk penjelasannya itu pertama itu program itu akan memeriksa input yang dimasukkan benar-benar angka. Kalau bukan angka maka tampil pesan masukkan nilai ujian yang valid jika bukan angka. Bagian kedua itu menggunakan case 90 sampai 100 untuk nilai huruf A, case 80 sampai 89 nilainya B, case 70 sampai 79 nilai hurufnya C, case 60 sampai 69 hurufnya D, dan case di bawah 60 akan mengeluarkan nilai huruf E. Selanjutnya kita jalankan. Kita kasih contoh nilainya 90. Nah, di sini tampil nilainya A. Coba kita kasih contoh nilainya di bawah 60 seperti 50. Nah, di sini nilainya E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 tentang kalkulator sederhana. Buatlah program kalkulator sederhana yang meminta pengguna untuk memasukkan dua bilangan dan satu operator aritmatika, yaitu tambah kurang kali bagi, lalu tampilkan hasil operasi tersebut. Nah, di sini saya menggunakan tiga variabel. Yang pertama itu ada bil 1, bil 2, dan hasil untuk menampung hasil dari perhitungan. Lalu di sini saya menggunakan operator aritmatika tambah kurang kali bagi.
Sebelum menghitung, program akan mengecek dulu apakah nilai yang dimasukkan benar-benar angka. Kalau bukan angka, dia akan muncul pesan error. Di sini kita langsung menjalankan programnya. Bilang pertama kita isi aja 20, bilang kedua 10. Lalu kita bagi hasilnya 2. Kita coba lagi, bilang pertamanya 10, bilang keduanya 10, kita pilih aritmatikanya kali 100. Itu program melakukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6 tentang versi suhu. Di sini buatlah program yang meminta pengguna untuk masukkan suhu dalam derajat Celcius dengan mengkonversinya menjadi Fahrenheit. Rumusnya itu F sama dengan C dikali 9/5 ditambah 32. Dipika 2 kurang 2. Nah, di sini untuk deklarasi variabelnya di awal ada dua variabel, Celcius dan Fahrenheit. Celsius itu digunakan menampung input dari pengguna dan Fahrenheit Fahrenheit digunakan untuk menyimpan hasil dari konversi. Untuk validasi inputnya itu sebelum menghitung, program akan memeriksa apakah nilai yang dimasukkan benar-benar angka. Jika tidak, maka akan terjadi error. Bagian ketiganya itu di sini menggunakan rumus konversi Fahrenheit sama dengan Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Ini saat kita untuk menampilkan hasilnya itu menggunakan label output. 3,5. Selanjutnya kita coba jalankan. 3,5 sampai 2,35. Nah, contoh kita kasih suhu 30. Jadi derajat Fahrenheit itu kumlot kita 2,75. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 8 tentang kalkulator BMI. Di sini ada pun deklarasi list itu tiga. Ini deklarasi variabelnya di awal saya buat. Ini digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa sesuai kelompok IPK-nya. Variabel berat badan, variabel tinggi badan, dan hasil perhitungan. Digunakan selanjutnya tombol tambah, BTN tambah. Oh, di sini saya buat 4 variabel berat, tinggi, perhitungan, dan hasil kategori. Untuk bagian keduanya itu sebelum menghitung program jika tidak benar angka maka akan error. Untuk menghitung BMI ini menggunakan rumus berat dibagi tinggi dibagi 100 pangkat 2. Di sini untuk case-nya itu jika hasilnya kurang dari 18, kategorinya akan terus. Jika antara 18,5 sampai 29 kategorinya normal. Kalau antara 25 sampai 29,9 kategorinya gemuk, dan lebih dari 30 kategorinya obesitas. Selanjutnya kita jalankan. Contoh kita isi beratnya 60, tinggi badannya 170. Kita hitung di sini nilainya 20,8. Kategorinya itu normal karena normal itu tadi sampai 29. Jika lebih besar sama dengan 25 itu Budi dan Cinta. Selanjutnya soal nomor 10 tentang menghitung faktorial. Buatlah program yang menerima bilangan bulat positif dan pengguna dan menghitung faktorial dari bilangan tersebut.
Ini untuk codingannya. Contoh kita kasih faktorial 2 itu hasilnya 2, faktorial 8 hasilnya 40.320. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 15 tentang sistem pengelompokan mahasiswa berdasarkan IPK. Jika eh, jadi terbagi dalam tiga kategori, cum laude, baik dan cukup. Jika IPK-nya di atas 3,5, maka hasilnya cum laude. Jika 2,75 sampai 3,49 hasilnya baik dan di bawah 2,75 hasilnya cukup. Sini programnya. Program ini berfungsi untuk menerima nama mahasiswa dan IPK-nya secara otomatis menempatkan nama tersebut ke dalam tiga kategori. Untuk bagian atas ini saya membuatnya tiga list. Yang pertama cum laude baik cukup menggunakan string. Tiga list ini digunakan untuk menyimpan nama-nama mahasiswa sesuai dengan kategorinya. Bagian tombol tambah ditekan, program akan mengarah ke mengambil input dari txt nama dan txt IPK. Untuk bagian tombol tampil, setelah ditekan, program akan menghapus tampilan laman pada hasil. Di sini coba kita jalankan kodenya. Saya isi namanya Agung, IPK 2,50 tambah data. Selanjutnya kita tampilkan hasilnya. Maka Agung tadi berkategori cukup. Jadi kesimpulan dari program ini jika digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan IPK secara otomatis dengan tampilan yang sederhana dan mudah. Dengan program ini pengguna bisa langsung dapat melihat siapa saja mahasiswa yang cum laude, baik dan cukup. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 14 tentang program menghitung nilai akhir berdasarkan nilai tugas, UTS, dan UAS. Jika nilainya A itu maka lebih dari 85, untuk nilai B itu 70 sampai 84, nilai C 55 sampai 69, nilai D 40 sampai 58 dan nilai E kurang dari 40. Ini langsung kita jalankan saja. Isi nilainya 50, 50, 20 contoh. Nah, di sini nilainya 41 berarti grade-nya itu D. Coba kita isi 80 semua. Sini maka nilainya 80, grade-nya itu B. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.